Halo semuanya, di sini saya akan melakukan perhitungan analisis regresi sederhana secara manual ya, perhitungan secara manual. Nah, di sini saya ada contoh ya, contoh soal ya, bisa dilihat ya. Untuk contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh tutupan kanopi atau variabel X terhadap populasi rusa atau variabel Y. Nah, data penelitian ini berjumlah 10 grid atau 10 petak contoh. Nah, data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya, teman-teman. Nah, tentukan persamaan regresi Y atas X-nya. Nah, berikut ini ada data ya, yang mana berjumlah 10 grid ya, ada 10 petak contoh bisa dilihat. Kemudian setelah itu ada kolom tutupan kanopi atau kolom X ya, variabel X. Kemudian ada kolom populasi rusa atau variabel Y-nya. Nah, yang mana tutupan kanopi atau X ya, ini ada 77, 72, kemudian 5, 85, 90 dan seterusnya sampai 40. Nah, kemudian ada populasi rusa atau variabel Y-nya ya 15, 13, 1 sampai dengan 7 ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan ya untuk menghitung ya regresi linear sederhana ini, ketika kita sudah melihat kolom ya yang tersedia ya, kita sudah ketahui variabel Y dan variabel X-nya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat ya, kemudian mencari nilai Y kuadrat dan nilai XY-nya. Untuk mencari nilai X kuadratnya ya, berarti X kuadrat 77 kuadrat itu 5.929 ya, atau 77 pangkat 2 ya, 77 kali 77 5.929. Kemudian 72 pangkat 2 5.184 sampai seterusnya ya, 40 pangkat 2 itu adalah 1.600. Nah, setelah kita mencari keseluruhan nilai X kuadratnya, kita mencari nilai X Y pangkat 2-nya atau Y kuadrat ya. Y kuadrat ya 15 pangkat 2 itu 225, 13 pangkat 2 169 sampai seterusnya 7 pangkat 2 ya, 7 kali 7 itu 49. Setelah itu kita mencari nilai XY-nya. Nah, untuk mencari nilai XY-nya ya, berarti teman-teman tinggal kalikan aja 77 dikali 15 ya, 1155, kemudian 72 dikali 13 936 ya, misalnya 65 dikali 9 itu 585 sampai akhir ya, 40 dikali 7 itu 280 ya, teman-teman. Nah, setelah itu ya, ketika kita udah ketahui ya, sudah mengetahui nilai X kuadratnya ya, nilai X kuadratnya, nilai Y kuadratnya, nilai X-nya. Setelah itu kita mencari nilai N-nya ya, terlebih dahulu N-nya ini 10 ya, jumlahnya data, banyaknya data ada 10 ya, ada 10. Setelah itu kita mencari sigma X ya, sigma X-nya itu 484 ya, jumlah keseluruhan tutupan kanopi variabel atau variabel X-nya ya, 77 ditambah 72 ditambah 5 tambah 85 dan sampai dia ditambah 80. Kemudian kita mencari sigma Y-nya 118 ya, 15 ditambah 13 ditambah 1 sampai dia ditambah 7. Setelah itu kita cari sigma X kuadrat ya, sama juga
penjumlahan dari 5.929 ditambah 5.184 ditambah 25 sampai 1.600, hasilnya adalah 33.138. Kemudian sigma Y kuadratnya itu adalah 2.528 dan sigma XY-nya adalah 8.601. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai X kuadratnya, ya, mengetahui nilai Y kuadratnya, kemudian nilai XY-nya, N-nya, X, sigma X-nya, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY, ya, langkah selanjutnya kita mencari koefisien, ya, nilai A dan B, karena untuk mencari persamaan regresi linear sederhana, ya, rumusnya adalah Y sama dengan, ya, nilai A ditambah BX, ya. Jadi kita harus mencari nilai koefisien A dan B-nya. Nah, untuk mencari nilai B-nya, ya, koefisien B, ya, bisa dilihat rumusnya, ya teman-teman. B, ya, B sama dengan N dikali sigma XY, kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, berarti, ya, B sama dengan nilai N-nya itu, ya, untuk nilai N, ya, 10, bisa dilihat, ya, N 10 dikali sigma XY 8601, kemudian dikurang sigma X, ya, sigma X 400, ya teman-teman, 484 dikali sigma Y-nya 118, ya teman-teman, sigma Y-nya, ya. Setelah itu, ya, dibagi nilai N-nya itu tadi 10, kemudian sigma X kuadratnya 33.138 dan dikurang sigma X-nya 484 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu, ya, dikalikan, ya, 10 dikali 8.601 berarti 86.101 dikurang 484 dikali 118 57.102. Saya ulangin. Sama dengan tadi 86, kemudian dikurang 57.112, ya. Kemudian 10 dikali 33.138 berarti 33.138. Setelah itu dikurang 484 pangkat 2, ya, 234.256 sama dengan, berarti B-nya, ya, B sama dengan
8,029,89 dibagi 9,7,124 sama dengan nilai B-nya 8,268. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini nilai B-nya. Nah, setelah itu kita mencari nilai A-nya ya. Untuk A sama dengan tadi rumusnya sigma Y dikurang nilai B, kemudian dikali sigma X dibagi nilai N-nya. Berarti A sama dengan sigma Y 118 dikurang nilai B-nya 8,268 dikali sigma X 484. Nah, setelah itu nilai N-nya ya dibagi 10. Ya sama dengan berarti 118 dikurang 4,001,712 dibagi 10. Nah, setelah itu ya teman-teman, 118 ya dikurang berarti 118 ya ya 118 dikurang 4,001,712 itu hasilnya minus ya teman-teman, minus 3.883,712 dibagi 10. Berarti hasilnya minus 388,3712. Nah, untuk nilai A-nya berarti min 3 ya, min 388,3712 ya. Jadi untuk persamaan Y-nya ya tadi Y sama dengan A tambah BX. Nah, karena kita sudah ketahui nilai A dan nilai B-nya, berarti tinggal kita pindahkan aja teman-teman. Nilai A-nya berarti Y sama dengan minus 388,3712 ditambah 8 ya, nilai B-nya ya 8,268X. Nah, ini untuk persamaan Y-nya ya teman-teman. Nah, artinya ya bisa kita artinya dari persamaan berikut ini ya Y sama dengan 388,3712 ditambah 8,268X ya, artinya ya yang pertama artinya setiap ya kenaikan setiap kenaikan 1% tutupan kanopi ya, atau tadi tutupan kanopinya variabel X-nya ya, maka jumlah populasi rusa atau Y ya adalah minus 388,37 ekor ya.
Nah, kemudian yang mana ini itu menunjukkan ya hubungan positif ya, menunjukkan hubungan yang positif ya. Hal ini tuh menunjukkan hubungan yang positif antara tutupan kanopi dan populasi rusa. Nah, kemudian yang kedua ya, nilai minus 388,3712 ini adalah nilai interceptnya ya. Ini adalah interceptnya atau konstanta. Nah, artinya jika tutupan nah yang mana ya kesimpulan ya jadi nilai minus 388,3712 ini adalah intercept ya, intercept atau nilai konstantanya. Nah, kesimpulannya ya dari hasil regresi Y sama dengan minus 388,3712 ditambah 8,268X ya. Kesimpulannya adalah berarti terdapat hubungan yang positif antara tutupan kanopi dan populasi rusa ya. Semakin tinggi persentase tutupan kanopi berarti semakin tinggi pula populasi rusa yang ditemukan pada areal tersebut. Seperti itu. Oke, demikian video tutorial dari perhitungan manual analisis regresi linear sederhana. Semoga dari video tutorial ini dapat membantu teman-teman semua. Thank you.